Akhirnya Samiun tuh kayak rela lah melakukan segala hal untuk bisa memiliki Dasimah. Dan Dasimah pun dipelet guys sama Samiun. Tiba-tiba aja Samiun tuh kayak lari duluan gitu, ninggalin Dasimah di tengah jembatan tersebut. Nah, Dasimah yang sendirian di tengah jembatan tiba-tiba dari belakang dipukul guys kepalanya sama Bang Puase sampai Dasimah ini jatuh. Setelah Dasimah jatuh, dia tuh langsung dong, Bang Puase kan udah bawa golok ya, langsung di lehernya di gitu guys, sampai kayak kambing di gitu, sampai berdarah, hampir putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video Nami Kids ya. Malam ini kita akan bercerita mengenai sebuah kisah legenda Nusantara lagi. Kali ini merupakan sebuah urban legend atau cerita rakyat yang populer di tengah masyarakat Jakarta, yaitu kisahnya Nyai Dasimah. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Kalau kalian mendengar nama Nyai Dasimah, apa nih yang pertama terlintas di pikiran kalian? Apakah seorang wanita yang cantik? Sebenarnya kisahnya Nyai Dasimah ini ya guys, tuh benar-benar menyedihkan banget loh. Karena Dasimah merupakan seorang korban pembunuhan. Kisah Nyai Dasimah awalnya ini sebenarnya adalah sebuah kisah novel yang ditulis di sekitar tahun 1896 oleh Gilbert Franchise, seorang berkebangsaan Inggris yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Tapi ya guys, saking melegendanya kisah Nyai Dasimah ini, sampai sebagian besar orang tuh mengira kisah ini tuh nyata loh guys, bener-bener terjadi gitu. Padahal ya kisah ini adalah sebuah urban legend atau kisah rakyat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, buat kalian yang belum pernah nih denger kisah Nyai Dasimah secara full, yuk ngumpul sini biar aku yang ceritain. Dasimah ini dipercaya hidup di sekitar tahun 1805. Dia ini merupakan seorang wanita pribumi yang berasal dari desa Kuripan, Bogor. Tapi lalu dia itu merantau ke Batavia. Ya kayak kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang ya. Dasimah tuh digambarkan sebagai perempuan yang katanya tuh benar-benar cantik banget guys. Dan juga sangat menarik. Kecantikannya Dasimah tuh sampai dibilang kayak Cleopatra kalau di Mesir. Bukannya mirip ya guys, tapi secantik itu gitu maksudnya. Nah, karena kecantikannya ini, Dasimah itu akhirnya memikatlah hati seorang pria Eropa bernama Edward William. Nantinya kita akan sebut dia sebagai Tuan E gitu ya. Tuan E ini merupakan orang kepercayaan gubernur Hindia Belanda ketika itu, yaitu Raffles. Ibaratnya Tuan E ini adalah orang penting gitulah ya. Dasimah ini akhirnya diangkatlah menjadi nyai oleh Tuan E. Nah, kita cerita dikit ya mengenai nyai ini tuh apa. Nyai itu ibaratnya kayak gundik atau wanita simpenan di masa kolonial Belanda. Kalau orang Betawi itu bilangnya bini piare. Fenomena nyai ini tuh ketika itu emang banyak banget guys. Jadi para wanita pribumi tuh ya sebenarnya kayak jadi istrinya aja. Mereka tuh tinggal satu rumah, punya anak, dipenuhi kebutuhannya oleh suami Eropa mereka. Tapi mereka tuh nggak dinikahi secara resmi atau ibaratnya kayak kumpul kebo gitu ya. Kalaupun ya wanita pribumi itu dinikahi gitu oleh si orang Eropa ini, status pernikahannya tuh nggak diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan kalau nantinya mereka punya anak, kepemilikan anaknya atau status si anaknya ini kan menjadi Indo, dan hak asuhnya tuh sepenuhnya berada di tangan orang tuanya yang Eropa. Orang tuanya yang pribumi tuh nggak punya hak sedikit pun terhadap anak mereka tersebut. Pokoknya kasihan banget nih guys, nyai-nyai pada masa itu tuh sebenarnya ya. Balik lagi ke kisahnya Nyai Dasimah ya. Kehidupannya Nyai Dasimah dan Tuan W ini awalnya tuh benar-benar bahagia banget guys. Karena Tuan W itu kayak sayang banget sama Nyai Dasimah. Mereka juga memiliki seorang anak perempuan cantik yang diberi nama Nancy.
Nyai Dasima tuh hidup dengan dipenuhi kekayaan lah ibaratnya. Semua kebutuhannya dipenuhi, dia juga dilayani oleh banyak pembantu, disayangin sama suaminya, tinggal di rumah mewah gitu. Mereka tuh awalnya tinggal di daerah Curug Tangerang, tapi akhirnya mereka tuh pindah ke wilayah Gambir, deket sama tempat kerjanya Tuan W gitu ya, di deket Kali Ciliwung. Nah 2 tahun tinggal di daerah Gambir, nama Dasima sebagai seorang gundik atau bini piare orang Eropa tuh kayak terkenal lah ke seluruh kampung di Batavia, karena memang Nyai Dasima itu terkenal sebagai seorang nyai yang bener-bener cantik. Jadi orang-orang tuh kayak mengagumi kecantikannya Dasima. Setiap sore Dasima ini suka jalan-jalan lah keliling kampung naik delman sama anaknya yang bernama Nancy. Nah ketika itu dia tuh sering ketemu sama seorang lelaki Betawi asli namanya Samiun. Samiun ini seorang penarik sado, tapi dia tuh profesi aslinya sebenarnya adalah penadah barang-barang curian. Nah Samiun ini sebenarnya tuh udah punya istri, tapi dia tuh kayak tergila-gila banget sama Dasima. Karena memang Dasima tuh kan cantik banget ya. Apalagi dia tuh dikenalnya sebagai seorang nyai cantik yang kaya raya. Akhirnya Samiun tuh kayak rela lah melakukan segala hal untuk bisa memiliki Dasima. Dan Dasima pun dipelet guys sama Samiun. Demi cinta dukun pun bertindak. Samiun ini akhirnya mengirimlah seorang wanita tua bernama Mak Buyung ke rumahnya Dasima buat kayak pura-pura jadi pembantu rumah tangga gitu. Nah melalui Mak Buyung inilah Dasima tuh kayak dijampe-jampe dan dibujuk rayu setiap hari untuk menikah dengan Samiun. Sampai akhirnya Dasima ini hatinya berhasillah dirayu atau berpaling untuk menuruti perkataannya Mak Buyung. Dasima pun setuju untuk menikah dengan Samiun dan meninggalkan Tuan W dan juga anaknya. Nah sedangkan ya istri pertamanya Samiun, Hayati, dia tuh udah setuju kalau suaminya tuh menikah lagi. Karena ternyata nih guys, Hayati dan juga Samiun tuh udah punya niat jahat. Mereka itu bertujuan ingin menguasai hartanya Dasima. Akhirnya Dasima pun keluarlah dari rumahnya Tuan W dan menikah dengan Samiun. Dasima ini dia sambutlah oleh keluarganya Samiun. Dia pun tinggal di wilayah Pejambon di rumahnya Samiun bersama dengan Hayati dan juga ibu mertuanya. Ternyata kata-kata manis dan janji-janjinya Samiun ini hanya di awal aja guys. Hayati dan juga ibunya ini memperlakukan Dasima kayak pembantu rumah tangga. Dia tuh harus melakukan banyak pekerjaan rumah tangga yang sebelumnya ya nggak pernah lah Dasima lakukan. Akhirnya Dasima ini mulai merasa menyesal gitu. Dia pun akhirnya mintalah kepada Samiun untuk dipulangin aja ke rumah orang tuanya di Bogor. Akhirnya Dasima dan juga Samiun ini bertengkar lah. Dan ketika lagi bertengkar ini Samiun tuh kayak keceplosan. Katanya Dasima tuh boleh aja pergi keluar dari rumah ini, tapi dia tuh gak boleh bawa barang apapun. Karena emang ketika Dasima datang ke rumah Samiun, dia tuh membawa serta semua uang dan juga perhiasan yang dikasih sama Tuan W. Dan harta yang dibawa Dasima ketika itu ya guys, benar-benar banyak banget. Katanya tuh mencapai 6.000 gulden. Dasima yang mendengar hal tersebut tuh kayak kaget banget lah. Akhirnya dia sadar lah kalau Samiun ini selama ini tuh cuman mengincar hartanya aja. Dan Dasima pun mengancam lah akan melamporkan hal tersebut ke aparat hukum yang emang dia kenal selama dia jadi istrinya Tuan W gitu. Samiun pun langsung ketakutan lah. Apalagi dia ini kan sebenarnya adalah penadah barang curian ya. Karena ketakutan dan emang udah gelap mata, Samiun dan istrinya Hayati yang emang dari awal berniat buat menguasai hartanya Dasima, mereka ini akhirnya merencanakanlah untuk membunuh Dasima. Mereka pun meminta bantuan seorang preman kuitang bernama Bang Puase untuk melakukan hal jahat tersebut. Rencana pun dimulai ya guys.
pada suatu ketika nih Samiun tuh kayak ngajak Dasimah buat nonton semacam layar tancap gitu di kampung sebelah. Mereka tuh pergi berempat, ada Samiun, Dasimah, Kuntum pembantu rumah tangga mereka, dan juga Bang Puase. Nah setelah selesai nonton, Samiun tuh ngajak Dasimah pulang melewati jalan yang gak biasa. Jalan tersebut tuh kayak bener-bener sepi dan gelap banget. Ditambah emang udah malam ya. Mereka tuh kayak harus melewati sebuah jembatan bambu di tengah Kali Ciliwung. Nah pas lewatin jembatan bambu tersebut, tiba-tiba aja Samiun tuh kayak lari duluan gitu, ninggalin Dasimah di tengah jembatan tersebut. Nah Dasimah yang sendirian di tengah jembatan, tiba-tiba dari belakang dipukul guys kepalanya sama Bang Puase, sampai Dasimah ini jatuh. Setelah Dasimah jatuh, dia tuh langsung dong, Bang Puase kan udah bawa golok ya, langsung di lehernya di gitu guys, sampai kayak kambing gitu, sampai berdarah, hampir putus. Setelah Dasimah ini tewas, mayatnya pun langsung dibuang sama Bang Puase, dilemparin ke Kali Ciliwung guys. Keesokan harinya mayatnya Dasimah ini pun mengambang dan tersangkut di sebuah pemandian di dekat rumahnya Tuan W, dan ditemuin lah oleh pembantu rumah tangganya. Kaget lah ya pembantu rumah tangganya, apalagi dia kenal di mayat siapa gitu. Dia langsung lapor lah ke majikannya, dan Tuan W ini langsung bener-bener kaget ya guys. Ternyata itu merupakan mayat istrinya yang tiba-tiba aja menghilang. Tuan W ini langsung lapor lah ke pihak yang berwajib, karena yang melapor ini merupakan orang yang terhormat atau terpandang lah ya ketika itu. Polisi tuh kayak langsung bertindak cepat banget, dan beritanya juga langsung kayak menyebar lah ke seluruh negeri, langsung jadi headline ibaratnya di mana-mana. Akhirnya pihak penegak hukum tuh kayak bikin sayembara, siapa aja yang mau membantu terungkapnya kasus tersebut tuh bakal dikasih hadiah. Gak ada tindak kejahatan yang gak meninggalkan jejak ibaratnya guys. Ternyata pada malam eksekusi tersebut tuh ada 3 saksi mata. Yang pertama itu kan Kuntum ya, pembantu rumah tangganya. Tapi dia tuh emang udah diancem sama Samiun dan juga Bang Puase. Kalau dia berani ngomong, dia tuh ya bakal dibunuh juga. Jadi dia gak berani ngomong lah. Tapi masih ada 2 orang lagi, yaitu Musanib dan Ganip. Dia adalah warga lokal yang ketika kejadian mereka tuh sebenarnya lagi mancing di balik kayak pohon-pohon gitu. Nah mereka kaget lah, mereka menyaksikan dengan mata kepala ibaratnya kejadian tersebut. Tapi saking ketakutannya gitu ya, apalagi yang melakukannya adalah seorang preman kuitang yang udah terkenal kan, Bang Puase. Mereka akhirnya ngumpet aja dan bener-bener berusaha biar gak ketahuan. Tapi akhirnya Musanib dan Ganip ini memberi kesaksian lah ke kantor polisi untuk mendapatkan hadiah. Lalu Bang Puase ini langsunglah ditangkap oleh polisi. Dia ini akhirnya dijatuhilah hukuman mati dengan cara digantung guys. Nah eksekusinya ini dilakukan di depan gedung Balai Kota Batavia ketika itu. Kalau sekarang itu Museum Sejarah Jakarta ya. Kalau kita lihat di depannya itu kan ada kayak tiang gantungan itu. Nah disitulah Bang Puase akhirnya dieksekusi mati. Itulah tadi kisah tragisnya Nyai Dasimah. Tapi ya guys, kisahnya Nyai Dasimah tuh ada 2 versi loh sebenarnya. Karena versi pertama yang tadi kita ceritain ya, itu kan berdasarkan tulisannya Gilbert Franchise yang merupakan orang Eropa lah ibaratnya ya, bukan orang Indonesia. Nah ceritanya tuh dianggap terlalu menjelek-jelekan orang pribumi, karena yang melakukan kejahatan tuh semuanya orang pribumi. Ditambah di dalam cerita aslinya tuh sebenarnya itu banyak sentimen agamanya. Nah karena yang nulis ya memang seorang penjajah ibaratnya ya. Akhirnya cerita Dasimah ini pun ditulis ulang lah hampir 100 tahun kemudian, di sekitar tahun 1965an gitu ya, sama S.M. Ardan. Nah di ceritanya ini diceritakan lah kalau Nyai Dasimah ini menikah sama Samiun. Awalnya tuh memang ada pergolakan batin ibaratnya di dalam dirinya, karena dia tuh kayak pengen menjalani gitu kehidupan yang normal, bukan sebagai wanita simpanan. Dan pernikahannya Dasimah sama Samiun ini benar-benar murni didasari oleh cinta.
Cuman ya guys, setelah menikah katanya Samyun tuh sebagai orang yang berpoligami ibaratnya ya, dia kan udah nikah sama Hayati, itu kayak nggak adil, dia tuh kayak lebih sayang sama Dasimah. Akhirnya Hayati ini jadi kayak cemburu lah. Ujungnya Dasimah ini memang tetap dibunuh karena Hayati ini merencanakan pembunuhan terhadap Dasimah karena cemburu tadi. Itulah ya dua versi ceritanya Dasimah. Terlepas dari versi-versi ceritanya Dasimah, sebenarnya intinya tetap sama ya. Dasimah ini akhirnya tetap tewas gitu ya guys. Mau bagaimanapun ya, kisah Dasimah ini adalah kisah legenda yang udah banyak kita dengar ya turun-temurun. Nah kalau misalkan ada informasi yang kurang atau informasi yang gak sesuai dari apa yang aku sampaikan, boleh banget ya guys kalian koreksi atau tambahin di kolom komentar. Sekian cerita aku hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil dan bye-bye.